Kami dari kelompok 8 mata kuliah Proses Stokastik SDA 2 Teknologi Sains Data. Perkenalkan, nama aku Hanan Nabila dengan NIM 164221650. Aku Dita Mega Zakaria dengan NIM 168221019. Aku Oktaviani Putri Alfajri dengan NIM 164221042. Dan saya sendiri yaitu Sumaya Syaida dengan NIM 164221007. Judul kami adalah analisis sistem antrian pada kantin GOR Kampus C pada sebelum jam makan siang dan juga sesudah jam makan siang. Jadi inilah video kami. Nah, menikmati. Selamat datang di kantin GOR Kampus C, kantin pusat yang menjadi tempat ramai bagi para mahasiswa Kampus C UNER. Setiap hari, mahasiswa antre panjang untuk membeli makanan. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa antrean ini terkadang terasa begitu lama? Apakah ini hanya kebetulan atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana sistem antrean bekerja di kantin kampus GOR C dan mengapa sih beberapa orang bisa mendapatkan makanan lebih cepat sementara yang lain harus menunggu lebih lama. Untuk itu, kita akan melihat dua mahasiswa. Mahasiswa A yang sangat efisien dan juga mahasiswa B yang sering terhambat dalam antrean. Mari kita simak bagaimana perbedaan kecil ini dapat mempengaruhi seluruh sistem antrean. Ini adalah mahasiswa A. Saat memasuki kantin, dia sudah tahu apa yang ingin dibeli dan langsung mencari jalur antrean yang sesuai. Dengan langkah tegap yang tegas, mahasiswa A bergabung ke antrean, memastikan dirinya menjadi bagian dari sistem yang berjalan efisien. Selama di antrean, mahasiswa A tidak membuang waktu. Dia memanfaatkan kesempatannya untuk bersiap. Entah itu dalam memikirkan makanan ataupun minuman yang ingin dia beli. Selain itu, mahasiswa A juga bersiap dalam mempersiapkan aplikasi pembayarannya saat di kasir. Ketika tiba di kasir, mahasiswa A langsung menyebutkan pesanannya dengan jelas. Karena mahasiswa A sudah tahu apa yang ingin dipesannya pada saat sebelum sampai di kasir. Sehingga ia langsung menyelesaikan transaksinya dalam membeli sebuah minuman. Tidak ada kebingungan ataupun penundaan, sehingga antrean yang terjadi di belakang mahasiswa A tetap bergerak lancar. Nah, berbeda dengan mahasiswa A, ini adalah mahasiswa B. Begitu memasuki kantin, ia tampak bingung dan ragu-ragu. Tidak yakin dengan apa yang ingin dia beli. Sikap ini memperlambat langkahnya dan juga membuat butuh waktu yang lebih lama untuk bergabung ke antrean. Selama di antrean, mahasiswa B masih terus mencoba memutuskan pesanannya. Ketidakpastian ini membutuhkan waktu antrean terasa lebih lama, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang ada di belakangnya. Walaupun sudah menghabiskan waktu yang cukup lama pada saat mengantre, saat ketika tiba di kasir, mahasiswa B belum saja siap. Dia masih ragu untuk menyebutkan pesanannya. Lalu, belum lagi ditambah dengan harus mencari uang di dompet atau membuka aplikasi pembayaran dari awal. Semua ini memperlambat proses transaksi dan menyebabkan antrean di belakangnya menjadi lebih panjang. Mahasiswa B menjadi contoh nyata dari bottleneck dalam sistem antrean. Ketika satu individu tidak siap, hal ini memperlambat seluruh proses. Sistem antrean yang ideal membutuhkan semua elemen termasuk individu untuk berkontribusi dalam menjaga kelancaran. Ketidaksiapan satu orang saja bisa berdampak besar pada efisiensi keseluruhan. Sekarang, mari kita beralih dari cerita ini untuk melihat data dan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem antrean di kantin kita bekerja.
kita akan mulai dengan pola kedatangan pelanggan. Di slide ini, kita melihat pola kedatangan pelanggan yang dirangkum dalam bentuk grafik. Perbandingan pada saat sebelum dan juga setelah jam makan siang menunjukkan bahwa jumlah pelanggan cenderung lebih rendah pada sebelum jam makan siang. Namun, setelah jam makan siang, terjadi lonjakan yang signifikan, terutama pada pukul 12 hingga 14.00. Pola ini memberikan wawasan penting bagi pengelolaan operasional. Dengan memahami kapan waktu-waktu sibuk terjadi, kita dapat memanfaatkan data ini untuk merencanakan sumber daya seperti menambah kasir atau mempercepat pelayanan di waktu-waktu tertentu. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan sistem antrean yang lebih efektif. Berlanjut ke efisiensi pelayanan. Di sini kita sajikan tabel perbandingan rata-rata waktu pelayanan, waktu sistem, dan juga waktu mengantre dalam 3 kategori, yaitu sebelum jam makan siang, setelah jam makan siang, dan juga gabungan dari keduanya. Sebelum jam makan siang, waktu pelayanan cenderung lebih lambat karena jumlah pelanggan yang lebih sedikit. Setelah jam makan siang, waktu pelayanan menjadi lebih cepat, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menangani lonjakan pelanggan. Namun secara gabungan, kita melihat rata-rata waktu yang cukup optimal. Tabel ini menekankan perlunya menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan kualitas untuk memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Selanjutnya, kita membahas model antrian yang digunakan, yaitu multi-channel single pace. Bagan pada slide ini menunjukkan alur pelanggan dari kedatangan hingga keluar dari sistem. Pertama, pelanggan tiba dan juga memasuki antrean. Yang kedua, dari antrean mereka dilayani oleh salah satu dari 3 fasilitas pelayanan yang tersedia. Dan yang ketiga, setelah dilayani, pelanggan keluar dari sistem. Model ini memungkinkan pelayanan secara simultan di beberapa saluran sehingga sangat efektif untuk mengelola antrian terutama pada jam-jam sibuk. Namun, penting untuk memantau kapasitas layanan yang tidak terjadi agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Pada slide ini, kita melihat analisis efisiensi sistem secara lebih mendalam melalui tabel yang mencakup beberapa metrik kunci seperti laju kedatangan dan pelayanan, utilitas sistem antrian yang menunjukkan tingkat penggunaan fasilitas, probabilitas sistem penganggur yang cukup rendah menandakan efisiensi tinggi, jumlah rata-rata pengunjung dalam antrean dan dalam sistem, dan juga waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrean, serta waktu mereka dalam sistem. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem antrian bekerja dengan baik, dengan rata-rata waktu tunggu dan tingkat efisiensi berada dalam batas optimal. Namun, ada peluang untuk meningkatkan lebih jauh, terutama pada saat jam sibuk. Nah, kita sampai pada bagian kesimpulan. Berikut adalah poin-poin utama dari analisis kita. Yang pertama, pola kedatangan pelanggan menunjukkan peningkatan signifikan setelah jam makan siang, sehingga jam ini merupakan periode paling sibuk. Yang kedua, waktu pelayanan rata-rata lebih cepat setelah jam makan siang, yang mencerminkan efisiensi kerja tim pelayanan pada saat beban tinggi. Yang ketiga, model multi-channel single pace terbukti efektif untuk mengelola antrian secara simultan. Yang keempat, utilitas sistem antrian tinggi dengan probabilitas menganggur yang rendah menandakan bahwa fasilitas digunakan secara optimal. Dan yang kelima, waktu tunggu dan efisiensi sistem berada dalam batas optimal yang memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan penambahan fasilitas pelayanan pada saat jam sibuk untuk lebih mengurangi waktu tunggu dan juga mengantisipasi peningkatan jumlah pelanggan di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.